Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fakrezi dari kelas B Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 12150114774. Nah, di sini saya ditugaskan untuk tugas keempat dari mata kuliah Sistem Basis Data, yang mana dengan diperintahkan untuk membuat store function dan juga memanggilnya. Nah, sebelum kita masuk ke sintaks dan lain-lainnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu store function. Nah, store function adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menyimpan ataupun memodifikasi suatu data yang berada di database. Atau store function ini yang biasa disebut dengan fungsi tersimpan adalah suatu fungsi PL atau SQL yang disimpan di database dan dapat dipanggil dari pernyataan SQL atau blok kode pada PL SQL. Fungsi ini dapat mengembalikan nilai dan juga dapat menerima parameter masukan. Dan juga fungsi store function ini berfungsi untuk menerima parameter, melakukan manipulasi pada data, dan dapat mengembalikan nilai yang digunakan kembali pada pemanggilan fungsi tersebut. Nah, untuk contoh sintaksnya di sini saya sudah buat untuk dasarnya aja, di mana di sini kita seperti biasa membuat create, kemudian bikin or replace dan function, kemudian function name untuk namanya, kemudian masukkan parameternya dengan model dan data type, kemudian return dengan data type, kemudian is atau as, dan isi lagi dengan local variable declaration, kemudian begin, dan diisi dengan actions, return expression, dan diakhiri dengan end dengan function name. Nah, langsung saja kita masuk ke sintaksnya di terminal ya. Seperti biasa, pertama-tama kita memasukkan dulu SQL plus-nya, kemudian login. Nah, setelah login, barulah kita masukkan sintaksnya. Nah, di sini saya membuat sintaksnya yaitu sama seperti yang tadi, create or replace di contoh ini, yaitu dengan membuat create terlebih dahulu, kemudian or replace dengan function, dengan nama fungsinya di sini saya membuat hitung penjumlahan dengan berisikan angka pertama dengan typical number dan angka kedua di setiap spasi kita harus pakai underscore ya, dengan typical number. Kemudian ditutup dengan return number is. Nah, selanjutnya kita masukin lagi namanya tadi, yaitu kita masukin yang kedua dengan nama hasil penjumlahan. Dengan typical number, kemudian masukin begin dengan diisi dengan hasil penjumlahan, kemudian angka pertama tadi, kemudian kita tambah dengan angka kedua. Nah, baru titik koma. Kemudian return lagi hasil penjumlahannya tadi untuk menghasilkannya ya. Nah, baru titik koma.
kemudian n, titik koma lagi, dan slash, tekan enter, bismillah. Function create. Nah, setelah fungsi tercreate, selanjutnya kita membuka fungsi tadi, yaitu dengan cara mengselect function tadi dengan nama penjumlah, hitung penjumlahan. Nah, di sini saya ingin mencoba nih, angka pertamanya 20 lah ya, 20, kemudian angka ketiga kedua 50. From dual. Ini ibaratkan seperti kalkulator lah ya. Cuman versi simpelnya aja. Saya membuatnya gitu. Bismillah. Tuh. 20 dengan 50 maka menghasilkan 70. Mengapa? Karena di fungsinya saya membuat dengan menghitung angka pertama dan angka kedua, kemudian angka pertama ini ditambah dengan angka kedua menghasilkan hasil penjumlahannya dengan hasilnya number. Nah, untuk function kita sudah dapat membuat tabelnya. Nah, selanjutnya kita buat function dengan blok ya. Function dengan blok. Pertama kita buat begin. Seperti biasa kita print terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nih hitung penjumlahan tadi. Hitung penjumlahan dengan tadi kita masukkan dia itu datanya 20 sama 50 ya. Kita masukkan juga 20 50. Kita masukkan 20,50. Setelah 2,40 kita tutup. Nah, baru titik koma. DBMS output put line. Oke, sudah. Kita enter. Nah, baru kita end. Setelah end, tekan slash, bismillah. Boom. PL/SQL procedure successfully complete. Nah, selanjutnya kita buat untuk function dengan prosedurnya. Yang tadi ini function dengan bentuk blok. Yang kedua kita buat dengan function dengan bentuk prosedur. Seperti biasa kita membuat create, kemudian prosedur. Create prosedur, kita masukkan fungsi penjumlahan. Kemudian is. Nah, selanjutnya ini saya membuat fungsi baru ya dengan nama fungsi penjumlahan. Kemudian begin, kemudian DBMS output kita print seperti biasa dengan hitung penjumlahan lagi. Dengan data 50 DBMS output. Oke. Udah, kita tekan enter. Tekan N. Tekan slash. Bismillah. Prosedur create. Nah, setelah tercreate blok blok dan prosedurnya. Di sini untuk melihatnya kita bisa menggunakan cara tugas kita sebelumnya, yaitu store prosedur dengan cara select object name from user procedures. Nah, kita tekan enter. Nah, maka di sini terdapat dua tabel dengan nama fungsi penjumlahan dan juga hitung penjumlahan.
di mana fungsi penjumlahan ini merupakan prosedur yang kita buat tadi. Dan untuk hitung penjumlahan ini yang kita buat dengan metode blok tadi. Nah, setelah kita lihat nih tabelnya, selanjutnya jika kalian ingin melihat sintaksnya di dalam terminal ini, kalian bisa menggunakan cara berikut, yaitu dengan cara mengselect, kemudian teks untuk menampilkan teks sintaksnya, kemudian from user source. Di sini kita membuka source-nya tadi dengan name hitung penjumlahan. Di sini saya ingin membuka hitung penjumlahan. Nah, kita tutup titik 2. Oke, bismillah. Nah, di sini terdapat nih sintaksnya, yaitu hasil penjumlahan number begin hasil penjumlahan angka pertama. Ini merupakan sintaks awal yang kita buat tadi. Yang pertama kali kita buat tadi ya, create yang awal tadi ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Jadi dia bakal nampil jika kita buat dengan cara mengselect text from user source where name sama dengan hitung penjumlahan. Nah, setelah kita buat nih tabelnya, kemudian kita tahu cara melihat source code dari sintaksnya yang kita buat tadi. Juga di sini bisa kita menghapus yang kita buat tadi dengan cara mendrop function yang dari nama hitung penjumlahan tadi. Nah, maka function telah dihapus. Nah, untuk prosedurnya juga sama seperti tadi. Kita tinggal buat saja drop prosedur fungsi penjumlahan. Kemudian enter. Prosedur telah terhapus. Nah, jadi sekian itu saja tugas video keempat dari mata kuliah sistem basis data saya, di mana tugasnya yaitu menjelaskan store function dan juga membuat dan memanggil store function tersebut. Jika ada yang kurang dimengerti dari saya mohon maaf. Saya juga mahasiswa biasa yang masih belajar. Semoga teman-teman ataupun Bapak dapat memahami apa yang saya buat dan juga dapat menilai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.